Penyesalan Faiz tak berujung 18. Kamu ini benar-benar amnesia atau gimana? Hah? Setelah kalian menikah jarang sekali main ke rumah itu pun adikku kau kawal. Adikku hampir 24 jam bersamamu di kafe milikmu. Terus kapan adikku selingkuh? Hah? Kapan? Cercanya berapi-api dengan dada naik turun terbakar amarah tidak terima adiknya Salsa difitnah segitu kejam setelah pengorbanan yang diberikan. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja sama anak buahmu. Di sana ada CCTV juga kan? Imbu kakak iparnya menggebu-gebu. Jangan sampai menyesal kamu kehilangan anak istrimu. Adikku kritisis. Gara-gara kamu. Bentak Aris emosi kenapa hidupnya ruwet begini cukup ibunya jangan lagi. Dihempaskan kasar cengkeraman di kerah Faiz beruntung Fahri menahan tubuh adiknya. Fahri tidak bisa menyalahkan Aris berbuat demikian gara-gara ulah adiknya sisa keluarga pria di depannya terancam kesehatannya hingga harus dilarikan ke rumah sakit bahkan adik perempuan melahirkan dini sampai mengalami koma. Tapi entah bagaimanapun Faiz tetap adiknya yang harus ia lindungi. Entahlah terlalu berat untuk dipikir. Salsa, tiba-tiba kepala Faiz ditimpa semua ingatannya terasa sangat sakit panas ingin meledak semua isi kepala tidak kuat menimpa semuanya bersamaan. Sampai Faiz terpental ke belakang teriak histeris membentur-benturkan kepala yang sangat sakit dengan tangan kaki masih terikat. Jangan lama-lama. Langsung pulang. Jangan mampir kemana-mana. Faiz. Aku dijodohin. Bangun. Faiz. Aku lapar. Faiz. Kalau aku hamil gimana? Simpan uangmu pakai uangku saja. Saya terima nikah dan... teriak Faiz tidak terkendali. Aris membantu melepaskan ikatan di tubuh adik sahabatnya. Setelah terlepas Faiz duduk menekuk memegangi kepala kesakitan. Faiz, panggil abangnya tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Salsa. Salsa. Faiz berjalan sempoyongan memanggil nama sahabatnya yang sudah ia patahkan hatinya berkali-kali. Berharap diberi kesempatan satu kali lagi benar-benar takut kehilangan. Sesekali menekan kepala yang berdenyut saat itu pula ia menghentikan langkah duduk jongkok meredakan rasa sakit yang ada di kepala. Faiz, panggil Fahri mengejar adiknya yang entah lari kemana. Cepat, Riz, lama, Salsa, maafkan aku. Tolong, jangan pergi, maaf. Pengunjung maupun pegawai hotel menatap bingung melihat pria yang kesakitan. Dari mereka ada yang menghampiri khawatir akan kondisinya tapi tangan Faiz mengisyaratkan jika ia baik-baik saja. Mas, tidak apa-apa, mau saya panggilkan ambulans. Seorang satpam yang sedang bertugas mendekat setelah mendapat laporan menawarkan jasa yang sudah menjadi kewajibannya bekerja di sini. Mas, mau kemana? Biar saya bantu. Satpam tersebut memaksa menuntun membantunya berjalan keluar lobi. Faiz yang dasarnya memang lagi membutuhkan bantuan pasrah di papah badannya. Taksi. Jawab singkatnya pelan. Fahri dan Aris sampai di pelataran hotel mendekati satpam yang tadi membantu adiknya dan diberitahulah keduanya kemana arah taksi membawa Faiz. Sampai akhirnya mereka berdua kehilangan jejak. Semoga saja adiknya menuju rumah sakit menemui Salsa. Setelah turun dari taksi iparnya Mahya itu langsung berlari masuk ke dalam rumah sakit tanpa membayar terlebih dulu tagihan taksinya. Hei, Mas belum membayar. Fahri datang tepat waktu melihat adiknya keluar dari taksi tanpa mau membayar lantas dikeluarkan 3 lembar uang merah dari dompet lalu diberikan kepada sopir. Mas, kebanyakan. Tapi Fahri tidak mendengar panggilan sopir ia sudah lebih dulu melesat jauh dengan mobil yang ditumpangi. Satpam yang berjaga di depan rumah sakit memberi saran agar mengambil saja uang kembaliannya. Ngapain kamu ke sini? Cegah ayah kandung Faiz saat putranya hendak menerobos ruang ICU. Faiz sama sekali tidak mengindahkan larangan orang tuanya hanya raut kesedihan dan kecemasan di pelupuk mata. Dia tetap memberontak ingin masuk tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Anak sulung Pak Wisnu datang meminta beliau untuk melepaskan Faiz biarlah adiknya menemui sahabatnya. Salsa, Faiz berlari menghampiri istrinya yang sudah ia talak. Rasa bersalah dan penyesalan menguasai seluruh hatinya. Tolong maafkan aku maaf. Bangun aku mohon. Kamu boleh menghukumku. Puk asteris ul aku Puku asteris L. Maafkan aku. Maaf. Di luar sana perawat datang menanyakan keberadaan ayah dari bayi pasien Salsa.
Saat ini sang bayi lagi membutuhkan sosok ayah kandung untuk meredakan suhu panasnya yang tinggi. Permisi, Pak, boleh saya meminta bantuan? Putri Bapak panas tinggi. Boleh Bapak bantu menurunkan suhu badannya? Putri, tanyanya di tengah tangis dan suster tersenyum mengangguk. Faiz pamit ke sahabatnya untuk membantu mengobati putri mereka. Aku tinggal sebentar. Aku janji cuma sebentar. Tidak lagi aku tinggalkan kalian berdua lagi. Jari tangan Salsa bergerak perlahan, kehidupannya telah kembali, tapi sayangnya pergerakan itu tidak ada yang menyadari. Lelaki yang baru saja menjadi bapak tersebut diminta untuk melepaskan kaos lengan pendek yang dikenakan dan dipersilahkan duduk di kursi yang sudah disediakan. Perawat meletakkan bayi merah di dadanya. Faiz tidak menyangka kini ia sudah menjadi seorang ayah. Dipel Asteris Ukeharu, buah hati yang dulu sangat dinanti-nanti kehadirannya. Air mata kembali keluar meski ia sudah mendongakkan wajah agar tidak terjatuh mengenai putri kecilnya. Teringat bagaimana susahnya Salsa menjalani hari-hari bersama si buah hati tanpa adanya sosok dirinya sebagai ayah, sosok ayah yang semestinya. Apakah Salsa dan anaknya makan yang cukup? Sedangkan yang ia tahu sahabatnya itu hanya mau makanan luar saat malam hari. Siapa yang mengajaknya? Siapa yang menjaganya? Sehari saja tidak keluar, malam seharian pun tahan tidak makan dan akan terus menangis semalaman. Terus bagaimana dengan 4 bulan ini? Dia meratapi kebodohannya, tega menelantarkan istri dan anak kandungnya, bahkan menuduh berselingkuh yang justru dirinya sendiri yang menduakan pernikahan. Dielus wajah bayi tersebut terharu, wajahnya sangat mirip dengannya, hanya mata dan dagu menurun Salsa. Bagaimana bisa ia dengan tega tidak mengakui anak kandungnya sendiri? Sudah jelas-jelas wajah sangat mirip dengannya. Maafkan Papa, terima kasih Nak, sudah menjaga Mama selama ini. Doakan Mama cepat sembuh dan kita bisa kembali berkumpul lagi, pintanya di tengah-tengah tangis. Hati Faiz perih teringat kata talak yang diucapkannya seminggu lalu dan kini akibat dari ulahnya si istri terbaring koma. Semoga ia masih dikasih kesempatan Tuhan memperbaiki semua.